Aksi nyata modul 1.1 karya Anik Sunarti dari SD Negeri Wironanggan 1. Aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. CGP Anik Sunarti dengan pengajar praktik Bapak Faisal Imam Prasetya, dengan fasilitator Bapak Miftah Sriwahyudi, dan dengan instruktur Ibu Wiwi Parluki. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, yaitu saya merasa sangat senang dan bangga karena mampu memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya semakin senang ketika melihat murid menikmati pembelajaran. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah saya ingin belajar tentang metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kodrat peserta didik. Saya juga ingin terus menuntun budi pekerti peserta didik agar mereka menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Latar belakang yaitu 1. Kerangka berpikir Ki Hajar Dewantara. 2. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. 3. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. 4. Kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, budi pekerti. Setelah saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya rasa banyak yang harus saya perbaiki dalam hal mendidik siswa. Antara lain, dalam proses menuntun, saya sebagai guru harus memberikan kebebasan kepada siswa agar menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Seiring perkembangan zaman, keterampilan abad 21 juga harus diberikan sebagai bekal dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang. Setiap siswa memiliki potensi dan keunikan yang beragam. Maka kita sebagai pendidik harus bisa menggali dan membimbing mereka sesuai dengan bakat dan potensinya. Dengan adanya perubahan dalam hal pendidikan, kita tidak boleh melupakan budaya dan juga sejarah. Dalam hal memberikan pendidikan, kita haruslah berpihak pada murid, mengajarkan dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Deskripsi aksi nyata. 1. Pada usia sekolah dasar, anak masih suka bermain, sehingga penerapan pembelajaran di dalam kelas diupayakan bisa memenuhi kesenangan mereka agar pembelajaran mudah diterima. Salah satunya melalui model enjoyable learning. 2. Menerapkan metode pembelajaran kolaboratif, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru sebagai pamong memberikan tuntunan dalam pengajarannya. Yang ketiga, di kelas 4 terdapat murid yang merasa kesulitan belajar pendidikan Pancasila. Saya sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat membuat kelas menjadi aktif dengan menggunakan pembelajaran yang konkret dan metode pembelajaran yang tepat. Yang keempat, melakukan pembelajaran kolaboratif, sehingga akan membentuk sikap gotong royong dan menghargai kebersamaan. Tujuan aksi nyata. 1. Memperkuat budi pekerti murid dengan menerapkan konteks sosiokultural di daerah dengan kegiatan 3S. Senyum, salam, sapa di sekolah. 2. Mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. 3. Menerapkan pembelajaran yang menyenangkan atau enjoyable learning. 4. Menciptakan sikap gotong royong dalam pembelajaran. Dan yang kelima, mengembangkan keterampilan abad 21. Pelaksanaan aksi nyata. Pelaksanaan 3S, senyum, salam, sapa dilaksanakan saat siswa baris berbaris menuju ke dalam kelas.
Senyum salam sapa dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Ditunjukkan dalam kegiatan among siswa saat siswa menuju ke sekolah. Penerapan pembelajaran berpusat pada murid. Murid berperan sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran. Guru sebagai fasilitator yang menuntun murid dalam menemukan kodratnya. Selanjutnya, enjoyable learning, penggunaan lagu dalam menghafal materi. Di dalam video ini, anak-anak atau siswa sedang menyanyikan sebuah lagu berkaitan dengan materi pendidikan Pancasila, yaitu lambang dari sila-sila Pancasila. 3. Tepuk lambang Pancasila. 1, bintang. 2, emas. 3, kemerlingin. 4, kemerlingin. 5, tanda nafas. Menerapkan sikap gotong royong ditunjukkan dari kegiatan Jumat Bersih, yaitu peserta didik melaksanakan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah dengan mengutamakan sikap kegotong royongan. Mengembangkan keterampilan abad 21, yaitu dalam kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran digital. Selain itu, pembelajaran berbasis IT juga dilakukan dalam kegiatan pembuatan soal evaluasi melalui Google Form. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Munandar, unit kerja dari SD Wironanggan 1. Dengan penerapan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat menggunakan media pembelajaran yang tepat, dapat meningkatkan semangat peserta didik dalam belajar, khususnya dalam materi yang banyak hafalan, yaitu seperti materi pendidikan Pancasila. Peserta didik lebih antusias dan senang jika kegiatan pembelajaran untuk materinya dikemas dalam bentuk nyanyian seperti telah dilaksanakan oleh Ibu Hani. Siswa akan senang dan lebih mudah dalam menghafal serta memahami materi dengan suasana yang menyenangkan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ara dari SD Negeri Wironanggan 1. Pembelajaran di kelas bersama Ibu Anik sangat menyenangkan, terutama dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Karena dalam menghafal materi dapat sambil bernyanyi sehingga menarik. Materi pendidikan Pancasila itu banyak hafalannya, sehingga terkadang malas untuk membaca. Namun jika dihafalkan dalam nyanyian jadi lebih mudah, menyenangkan, dan seru sekali bersama dengan teman-teman. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil aksi nyata yaitu 1. Siswa akan menerapkan pembiasaan 3S, senyum, salam, dan sapa. 2. Terwujudnya pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga, terbentuknya pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang keempat, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Adapun tindak lanjut yang dilakukan yaitu 1. Melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Yang kedua, mengikuti pelatihan dan saling berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran yang memerdekakan anak.
Demikian aksi nyata dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.